Ini suara keluaran yang dibuatkan oleh Nabi Amos. Amos pasal 8 ayat 11 dan ayat 12. Sekali lagi, Amos pasal 8 ayat 11 dan ayat 12. Bisa tolong adik, bisa tolong baca lewat Alkitab, Alkitab Indonesia. Nanti saya bacakan lewat ILT. Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Dalam terjemahan ini dikatakan begini, ketahuilah waktu itu tiba. Firman Tuhan bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12. Dan mereka akan bergelar dari laut ke laut, dari utara bahkan sampai ke timur. Mereka akan mengembara untuk mencari firman Tuhan, dan mereka tidak akan menemukannya. Amin. Katakan amin. Amin. Saya ingat sekian tahun yang lalu, gereja begini masih tutup lama. Saya tidak ingat tahun berapa, tapi saya pernah khotbah di hari Minggu waktu itu. Ayo serahkan tugas pada saya. Saya membilang satu judul, This is time for the seek of the Lord. Inilah waktunya untuk mencari Tuhan. Ini waktunya untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan kita baca firman, kita renungkan firman itu, untuk dapat memahami apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan buat kita sebagai orang percaya. Sudah dikasih nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, dunia akan mengalami kelaparan dan kehausan. Bukan soal makan dulu, soal minum. Haus dan lapar untuk mau mendengarkan firman. Haus dan lapar untuk mau membaca firman. Mungkin dapat dibaca, tapi rema itu sudah tidak ada. Yang tinggal hanya haus. Diangkat, diambil kembali oleh Sang Empunya firman. Manusia akan mengembara utara sampai selatan, timur ke barat untuk mencari kebenaran firman. Sudah tidak ditentukan, karena waktunya sangat tepat. Tuhan ambil itu karena Dia. Jadi firman Tuhan dikatakan buatan itu apa? Manusia bukan lapar dan haus oleh makan dan minum, tapi haus dan lapar untuk menemukan firman. Haus dan lapar untuk cari firman. Haus dan lapar untuk merebut rema Tuhan. Sudah tidak ada. Sudah diambil oleh Tuhan. Makanya kalau kita melihat apa yang terjadi dengan firman ini, memberikan satu gambaran bagi saudara dan saya. Cari Tuhan. Seek the Lord. Cari Tuhan sampai Tuhan. Kalau belum jumpa, cari terus. Bagaimana caranya? Renungkan Taurat Tuhan.
Sebelum Amos berubah tentang hati, Daud sudah menyatakan firman Tuhan dan pasal 1. Renungkan kaulah Tuhan siang dan malam. Masuk 1 ayat 2 saudara baca. Sudah lebih dulu dikumandangkan lewat pemaham. Lalu muncullah perbuatan yang dibuatkan oleh seorang nabi yang namanya Amos. Ada nama Amos di sini. Berbahaya. Bahkan nama ini populer sebenarnya. Kalau yang lalu saya sebut bahkan Yamis, memang nama Yamis itu populer. Amos sudah populer. Saya punya teman, seorang teman waktu kami giring tahun 72. Kami off-nya di Bali dan pasar. Karena lokasi kami pada waktu itu jauh dari pasar, sehingga Pertamina kan untuk days off kita 1 minggu itu di Denpasar, daerah yang dekat. Karena daerah operasi kami melakukan drilling di Masa Limbu. Jadi off-nya Denpasar. Saya punya teman bernama Amos. Ini orang yang pertama kali naik drilling. Dia belum tahu pernah drilling itu bagaimana. Tetapi malah saya tahu. Orang sini kan tinggal dengan keluarga pendeta, pendeta orang Ambon. Saudara tahu, pada waktu kami di Denpasar, karena off-nya satu minggu, kami tinggal di sana, di hotel apa? Dia kebetulan Amos ini satu guru sama saya. Jadi kalau saya naik ke ring, dia juga naik. Saya dia juga. Jadi cuma beda kamar. Di hotel kami beda kamar. Di pekerjaan kami beda tugas pekerjaan. Dan Amos tinggal dengan keluarga mereka. Jadi saya pikir ini orang paling beda dengan kami. Jauh lebih besar. Ini pasti keluarga dekat kita. Tinggal 5 menit pasti dapat dengan Tuhan yang ada. Itu pikiran kami. Apa yang terjadi waktu itu? Kami besok kurang lebih sampai ada anak bulanan kami di pasar. Ya, yang 2 minggu, seminggu, 2 minggu, seminggu. Kalkulasinya kurang lebih 6 bulan. Sudah ada kesenangan. Satu saat dimana kami pas besok, kebetulan kita ada rencana keluar kemana-mana, kami berdiam diri semua di hotel. Yang ngobrol, cerita. Tiba-tiba seorang wanita umur masih muda, nomor di hotel, rupanya wanita tak beres ini. Datangnya cerita, udah terasa kita ada beres. Saya lebih jauh-jauh dari kami. Kami tidak mau diganggu. Kami mau istirahat. Kami mau relax. Amos yang ambil wanita ini, bawa ke kamar kita. Apa yang juga di kamar saya tahu. Tapi tidak terjadi. Waktu berjalan, setiap perempuan itu datang yang dicari Amos. Satu waktu kami sudah diri ngobrol jam setengah di ruang makan ngobrol. Saya dikatakan dia, bos, kau kenal wanita ini? Nah, saya tak kenal. Oh gitu. Kau tahu dia siapa? Haha, ketawa. Dan beres. Kalau apa yang terjadi sekarang? Karena sudah sakit keratnya dia wanita ini. Waktu tiba saatnya kami akan tinggalkan
2002. Besok mau berangkat. Karena kebetulan kru saya yang mendampingi Red sampai masuk wilayah kami. Wanita itu datang menuntut kita dari Amos. Saya bilang, Amos, kamu tinggal dengan pendeta. Kalau sampai Pak Pendeta itu tahu kau mempermalukan nama pendeta, mempermalukan kita semua, anak Tuhan, orang percaya. Ya udah terlanjur kabur dosa itu. Akhirnya saudara, karena tidak bisa kan kita ngomong ini, mana boleh bawa dan sebagainya. Sampai rupanya sudah dikasih antara mereka berdua bahwa apabila sampai di UKP dan memang kami akan kembali ke Makassar karena tidak diterima oleh Pertamina. Karena dalam hal ini Pertamina sudah siapkan kru tersendiri untuk lokasi di wilayah Kalimantan ini. Jadi kami kru dari luar harus pulang kembali. Rupanya sudah diam. Nanti di Makassar saya kirim tiket, kamu datang. Dan memang wanita itu datang sudah. Namun kamu di rumah, ibu pendeta dan bapak pendeta menangis. Kamu cuma saya. Kalau dia wanita yang baik-baik, tidak mungkin dia akan melakukan seperti ini, menuntut ini. Saya bilang, Bos, saya sudah bilang, hati-hati. Jangan sampai satu kali kamu terjebak. Perempuan untuk saudara dengan ancaman. Saya akan kumpul keluarga saya dari jauh, datang kemari. Dia bilang dia tidak mesti. Dia bilang lah, Mas, sudah kau bawa dia ke Bapak Pendeta, ngomong aja lah, baik. Apa mau? Saya nggak bercampur. Jadi akhirnya keputusan akhir wanita ini dipulangkan. Amos tidak diizinkan lagi untuk ikut dengan kami untuk yang berikut. Nah, saudara-saudara, nama ada tercampur dalam kitab suci. Tinggal dengan pendeta. Mau pulang apa lagi? Tapi kelakuan dan sifat malulah manusia kalau baru keluar dari kandang. Ajaib. Lihat, pasti. Biasa ketemu hanya ke Makassar kan? Begitu keluar daerah yang ramai, yang pernah kenal Pulau Bali tahun 72. Kaget, tergiur, dan jatuh. Akhirnya berita ini dia kenal dan dia pulang. Saya tidak tahu kelanjutannya. Kami sudah berpisah. Masuk tahun 73 saya sudah akan diri lagi. Nah, saudara-saudara, ini menandakan walaupun nama itu tercantum dalam kitab suci, tidak menjadi jaminan bahwa dia bisa memberikan kebenaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tidak jadi jaminan. Kembali kepada pribadi. Adakah engkau menemukan Tuhan firman Tuhan siang dan malam atau tidak? Ini tantangan bagi orang percaya waktu di akhir zaman ini. Risikonya besar sekali waktu ini. Di mana orang percaya tidak mau kenal firman. Sebenarnya kenal, tapi tidak pernah mau baca, tidak pernah mau renungkan. Tuhan yang menentukan kita tiap hari 10 ayat dari 1 pasal. Dan ya kalau sudah bisa baca 10 pasal satu hari sekarang. Tuhan yang menentukan aneh-aneh dari kita, saudara. Sepakat suka membuat saudara kerinduan saudara untuk merenungkan firman, baca firman. Ada waktu manusia akan membara, cari firman, sudah tidak ada firman. Menangis dari mata darah pun tidak menemukan firman. Sebab sudah ada. Ini nubuatan Amos. Saya percaya ini pasti terjadi. Di sisi lain kita lihat Bapak Ibu.
yang umat Kristennya terbatas, sangat tinggi. Justru mereka terpacu yang waktu, walaupun dihimpit dari segala arah, disiksa, dihina, ditolak, dilarang dan seterusnya. Tetap mereka cari. Saudara ada lihat di YouTube kemarin atau bagian lalu, ada 10 negara yang umat Kristen ditekan gitu. Mulai dari Sudan, Iran, Irak, Afghanistan, Turki, sangat kurang juga. Tapi mereka punya kerinduan untuk baca firman dan merenungkan firman, walaupun dihimpit dari segala arah. Mereka mengerti tentang firman. Walaupun siksa, aniaya, olok, hina, tetap cari firman. Karena satu saat firman akan diambil. Ini orang mengerti firman. Dan dia bisa melakukan apa yang tercatat dalam firman. Saya tidak tahu apa yang saudara dalam sehari ada firman Tuhan saudara baca pada saudara. Yang tahu saudara bukan Yesus. Maukah memiliki kerinduan hati untuk cinta firman Tuhan dan membaca, renungkan siang dan malam? Tuhan tidak tuntut saudara harus baca satu hari dan Kejadian kepada Wahyu. Dan Tuhan tahu batas kemampuan kita juga. Tapi dia hanya mengingatkan, renungkan, baca firman Tuhan siang dan malam. Bangun pagi, jangan lupa satu ayat, 2 ayat. Malam mau tidur, baca firman. Bekal untuk hidup ini. Bagi rumah tangga yang baru, saya katakan saudara, cari, baca itu firman. Pada waktu saatnya kita buatan kamu seperti apa? Sudah ada datang di sini, sudah ada makna apa-apa? Sudah ada firman? Mau apa? Mau paksa? Siapa yang paksa? Mumpung masih ada waktu, carilah dan kebenaran. Carilah. Saya salut dengan apa yang dikatakan pemasmur masa tadi. Jauh-jauh sebelumnya dia sudah ingatkan. Renungkan orang Tuhan di siang. Baca firman Tuhan di siang. Kalau kita bisa habiskan waktu kita main handphone kita sampai berjam-jam, berapa menit kita baca 1-2 ayat, renungkan, berdoa. Jangan menyesal kalau sampai ini. Mumpung belum terlambat. Himbauan firman ini bagi kita semua kita untuk baca. Miliki hati yang rindu untuk selalu mau mencari Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Apapun keadaannya. Memang kadang-kadang orang begini kita begini. Iya Pak, roh penurut daging lemah. Saya alami. Bagaimana roh penurut tapi daging lemah? Yang udah kenal kita. Sampai membuka belakang baca firman nggak bisa. Ada sesuatu yang menyerang saya pada waktu itu. Roh penurut baca dan bisa. Daging lemah. Tapi pada waktu kita sadar dan kita bangkit kembali dengan iman kita, roh itu tetap ada. Jangan pada berdoa. Biar dia menyala bagaikan api yang menyala dalam kehidupan kita. Yang itu menanamkan satu kerinduan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk baca dan renungkan firman. Jangan ada rasa bosan.
firman Tuhan adalah jawaban yang pasti. Firman bilang, apabila kau jatuh tidak sampai tergeletak, aku angkat kamu dengan kedua tangan, menopang engkau. Itu firman. Dan itu berlaku bagi orang yang tidak firman. Kalau dia jatuh, Tuhan angkat. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak firman? Kasihan. Iya kan? Bapak Ibu sudah ada di sini. Saya coba baca kembali. Ketahuilah bahwa waktu itu juga firman Tuhan bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka akan berkelana dari laut ke laut, dari utara bahkan sampai ke timur. Mereka akan mengembang untuk mencari firman Tuhan, dan mereka tidak akan menemukan. Mereka akan mengembang, tapi tidak menemukan. Ya karena firman sudah diangkat, sudah diambil kembali oleh yang pernah firman. Kita cari pun pakai anjing musik. Ya, dan silakan aku bilang anjing musik. Anjing berburu. Yang hobi berburu kita dikasih untuk anjing berburu. Orang Ambon bilang anjing musik. Anjing berburu. Cari jalan itu pun tidak akan ketemu. Menyesal kemudian apalagi hari ini kan Tuhan ketuk pintu hati kita lewat firman ini. Lakukan saudara, jangan tunda waktu. Kita sibuk dengan keadaan dunia ini dengan berbagai macam kesibukan sampai kita lupa. Ini peringatan yang keras dalam waktu ini. Tetapi kalau untuk membangun kerohanian kita tidak salah. Jadi memang di sini kita dapat melihat begini, karya Roh Kudus dalam setiap hidup kita pribadi. Kita mungkin lupa Roh Kudus akan mengatur, berserah hidup ini dalam tangan Tuhan. Roh Kudus akan bicara. Sudah baca firman belum? Jangan lupa bicara kopi. Jangan lupa bicara heboh. Bukan lihat apa. No. Boleh saudara baca, tapi utamakan firman. Utamakan firman. Jangan kita suci hanya dibuat jadi pacaran. Jangan kita suci dibuat hanya sebagai perhiasan. Lahir akhirnya dipenuhi dengan debu. Karena apa? Tidak pernah baca, tidak pernah dibuka. Orang yang malas. Memang manusia ini maunya instan. Manusia ini maunya instan. Mau apa? Mau tahu mana? Tidak bisa begitu dong. Cari dulu, baru kita bisa bertindak dengan iman kita. Haleluya. Saya baca tadi pagi firman kembali. Sampai tadi mau berangkat masing-masing masih baca kembali, saya ulang lagi. Tuhan, terima kasih. Kalau saya dapat melakukan hal ini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, bukan karena saya pintar, tidak Tuhan. Semua karena karya Roh Kudus yang menyatakan itu kepada kita bahwa hidup pada Tuhan ini satu pasti. Matius pasal 8 sudah jelaskan juga. Jangan kerjaan Elohim semua akan dikalahkan. Mau kurang apa sudah? Mau kurang apa? Matius ada ayat kita sudah mengungkapkan begitu rahasia besar. Cuma kadang-kadang kita manusia itu mabaikan. Seolah-olah kita menganggap bahwa kita ini bisa. Ya kan?
semakin Tuhan angkat kita, derajat kita, harga diri kita semakin diangkat, semakin hidup dengan kuasa Tuhan, dengan setulus hati kita, sejujur-jujurnya. Dan ini yang selalu saya harus gunakan buat anak-anak saya, cucu saya, yang walaupun mereka memamerkan apa ya, tapi tetap kamu mendengar kata Tuhan. Saya bilang saya tidak permasalahan suasana. Anda sebagai satu hari ini sama saja. Yang penting kita cari Tuhan. Yang penting ada Tuhan untuk kita. Puji Tuhan saudara. Setiap pagi saya ingatkan, baik Kenny di sini, mereka di Balikpapan maupun di Makassar. Kemarin September tanggal 5 sampai tanggal 11 Ridho ada di Jepang. Di Jepang saya sempat WA sama dia. Saya bilang, Ridho, hari Minggu kamu di sana ada ibadah enggak? Hari pertama tanggal 5 berangkat dari Jakarta, malam tiba di Osaka. Tiba di Osaka sampai minggu barat dibuntuti dengan anjing pelacak. Dia bilang apa-apaan nih? Kok saya dibuntuti anjing pelacak? Kemana jalan diikuti anjing ini? Di terminal sampai minggu barat. Lalu petugas itu, yang polisi yang pakai anjing ini dekat itu, Pak, boleh periksa tas yang ini? Oh boleh. Biasa kan? Kecurigaan narkoba, bahan peledak dan lain sebagainya. Apa yang dia paksa? Boleh tak? Silakan, buka saja. Dibuka, ada roti dalam tas. Dia bawa bekal sendiri dari Jakarta. Polisi langsung bilang dalam bahasa Inggris yang patah-patah saudara. Rupanya ini cium ada makanan di dalam. Dia bilang kalau dia mau makan kasih dia. Memang tidak. Anjing pelacak tidak mau makanan ada daging. Dia tidak makan. Orang pikir hewan seperti ini seolah-olah kalau dia makan daging dia makan dirinya sendiri. Itu penjelasannya di Jepang. Jadi saya bilang, bagaimana? Ibadah bagaimana? Tidak bisa. Kami tidak makan tempat untuk dia ibadah. Jadi di hotel aja macam-macam firman, menyanyi sendiri sudah. Habis itu jalan. Tidak ada apa-apa. Nah, sudah disambung. Ini yang selalu kami ingatkan kepada anak jauh dari kami, supaya mereka benar-benar menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan, setia kepada Tuhan. Apalagi terjun dalam bidang pelayanan. Kalau saya terjun dalam pelayanan, saya tekan kepada istri saya, tekan kepada anak saya, ingat, baca dulu, tunjukkan dulu. Orang mengerti itu betul. Amos masa kapan itu? Kebetulan jadi takut. Akhirnya Roh Kudus menolong. Baca tiap hari berdoa. Ya. Carilah dan bukan segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Pada waktu kita buka Tuhan, kita sedang mencari. Kita jumpa Tuhan lewat kita baca dan kita renungkan. Haleluya. Saudara bersyukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan kasih waktu yang sangat baik untuk kita semua, sehingga kita punya kerinduan seperti yang sudah ada, mau beribadah kepada Tuhan. Baik gereja persekutuan amat dalam rumah tangga tersebut. Bangun mesbah dalam rumah tangga. Bangun mesbah. Ada mesbah, ada api yang menyala dalam rumah tangga kita. Karena di situ ada firman, di situ ada pujian, di situ ada roh.
waktu kita berdoa, saat kita sedang mencari Tuhan untuk berkomunikasi, menyampaikan isi, menyampaikan pergumulan hidup. Tidak bisa andalkan kekuatan diri saudara, karena kita berterbatas. Tetapi dengan karya Roh Kudus yang memberikan kekuatan semangat bagi kita, apapun yang kita hadapi, ada penolong yang setia, Yesus Tuhan, yang menolong kita, membuka jalan bagi kita, dan Roh Kudus tanamkan rasa rindu yang besar di akhir zaman ini. Untuk Bapak Ibu, saudara dan saya, renungkan siang Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Kita lihat satu dia. Yang Tuhan yang jauh. Kita akan